kelompok 7. Izin memperkenalkan diri, nama saya Saskia Sulistiani dengan 3 digit MPM terakhir 040. Saya Zevanya Tiurmawati dengan 3 digit MPM terakhir 166. Dan saya Cika Nur Aini dengan 3 digit MPM terakhir 133. Di sini, kelompok kami akan menjelaskan uji perbandingan dan analisis hubungan data. Selamat menyaksikan! Baik, perkenalkan saya Zevanya Tiurmawati dengan 3 digit MPM terakhir 166. Di sini saya akan menjelaskan uji perbandingan rata dua kelompok data parametrik atau independent sample t-test. Di sini terdapat kasus yaitu seorang peneliti ingin mengetahui apakah terdapat perbedaan hasil belajar matematika antara siswa yang menggunakan metode pembelajaran digital dan metode pembelajaran konvensional. Lalu di metode digital terdapat data yaitu 85, 88, 90, 87, 86, 89, 91, 84, 88, 90. Lalu dalam metode konvensional terdapat data 78, 75, 80, 76, 79, 77, 74, 73, 78, dan 76. Setelah data diperoleh, kita masukkan ke dalam Excel. Nah, sini saya sudah membuat Excelnya, lalu kita save dan kita masukkan ke dalam JASP-nya. Nah, setelah kita masuk ke dalam JASP, pada pojok kiri atas terdapat tanda garis 3, lalu kita klik open, lalu kita klik komputer, lalu kita klik browser, lalu kita cari data yang tadi sudah kita simpan. Lalu kita klik open, lalu di sini kita klik t-test, kita klik independent sample t-test. Nah, lalu pada bagian nilai kita masukkan ke dependent variables dan metode kita masukkan ke dalam grouping variable. Setelah itu kita centang pada bagian t-test yaitu student, dan bagian assumption checks kita klik normality, kita centang, lalu di bawahnya kita centang equality of variance. Lalu pada bagian deskriptif kita checklist juga. Nah, di sini pada pojok kiri kanan terdapat data yang sudah kita peroleh yaitu hasilnya. Nah, pada independent sample t-test kita melihat output yang diperoleh yaitu nilai T sebesar 11,08, lalu DF-nya yaitu 18 dan P-nya atau value kurang dari 0,01. Karena nilai P lebih kecil dari 0,05, maka H0-nya ditolak dan H1-nya diterima. Artinya, terdapat perbedaan rata-rata yang signifikan antara kelompok digital dan kelompok konvensional. Lalu, selanjutnya pada assumption checks, terdapat nilai W-nya itu 0,959 dan P-nya itu 5,31. Nah, pada deskriptif itu kelompok konvensional memiliki sampel 10 orang dengan rata-rata 76,60. Hal ini menunjukkan bahwa nilai kelompok digital lebih tinggi dibandingkan kelompok konvensional.
Jadi, berdasarkan hasil uji independen sampel t-test ini diperoleh nilai P kurang dari 0,01 yang berarti lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan rata-rata nilai yang signifikan antara siswa yang menggunakan metode pembelajaran digital dan siswa yang menggunakan metode pembelajaran konvensional. Selain itu, nilai rata-rata kelompok digital sebesar 87,80 lebih tinggi dibandingkan kelompok konvensional sebesar 76,60, sehingga metode pembelajaran digital memberikan hasil yang lebih baik dibandingkan data pada penelitian. Sekian penjelasan dari saya mengenai uji perbandingan rata menggunakan JSP. Terima kasih atas perhatiannya. Baik, saya Cika Nur Aini dengan 3 digit MPM terakhir 133. Di sini saya akan menjelaskan kasus 2, yaitu mengenai uji perbandingan dua kelompok data non-parametrik Mann-Whitney U-Test. Nah, di sini kasusnya ada peneliti ingin mengetahui perbedaan tingkat motivasi belajar antara dua kelompok siswa yang mengikuti pelatihan berbeda. Data skor motivasi, kelompok A ada 78, 80, 82, 75, 79, 81, 77, dan 83. Sedangkan kelompok B di sini ada 65, 67, 70, 68, 66, 69, 71, dan 64. Setelah itu, data skor motivasinya kita pindahkan ke Excel. Nah, setelah dipindahkan ke dalam Excel, lalu kita save. Terus kita pindahkan ke JASP-nya. Setelah masuk ke aplikasi JASP-nya, kita klik titik 3. Setelah itu klik open, lalu komputer, lalu browser. Setelah itu kita cari file Excel yang sudah di-save sebelumnya. Nah, bagian skor kita masukin ke dependent variable, lalu grouping variable kita masukin tabel kelompok, lalu kita centang Mann-Whitney dan centang deskriptif, lalu normality, equality of variance. Jadi di sini tuh kita perhatikan tabel Mann-Whitney U-Test-nya, fokusnya pada nilai P, value, atau sig. Nah, jika P kurang dari 0,05, maka terdapat perbedaan yang signifikan. Jika P-nya lebih dari 0,05, maka tidak terdapat perbedaan yang signifikan. Jadi, pada data ini diperoleh P-nya kurang dari 0,05. H0-nya ditolak dan HA-nya diterima. Terdapat perbedaan tingkat motivasi belajar antara kelompok A dan kelompok B. Mungkin demikian penjelasan mengenai uji non-parametrik atau uji Mann-Whitney menggunakan JASP. Sekian dari saya. Perkenalkan, nama saya Saskia Sulistiani dengan 3 digit MPM terakhir 040. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan mengenai uji kolerasi sederhana. Nah, bisa kalian lihat teman-teman, di sini kita ingin mengetahui hubungan antara lama belajar dengan nilai statistika mahasiswa. Kalian bisa lihat di sini ada beberapa data. Yang pertama ini ada lama belajar atau jamnya, lalu nilai statistika. Nah, data-data ini kita pindahkan ke Excel, teman-teman. Nah, saya sudah pindahkan atau dibuat Excel data-data tadi. Bisa kalian lihat kan di sini. Lalu file ini disimpan. Terus kita buka aplikasi JASP-nya. Nah, di sini kita klik menu yang garis 3 ini, teman-teman. Lalu open, terus komputer, browse. Nah, lalu kita cari datanya.
Nah, open. Kita tunggu. Lalu kita ke regression, lalu correlation. Nah, data tadi kita pindahkan ke variabel dua-duanya ya. Nah, setelah itu kita checklistkan yang ini. Nah, kita tunggu hasilnya di sebelah kanan ini. Nah, jadi bisa kalian lihat kan teman-teman, di sini ada hasilnya. Nah, kita hanya perlu fokus pada dua angka utama di tabel ini. Nah, pertama nilai person, yaitu 0,992. Karena angka ini mendekati 1 dan bernilai positif, artinya hubungan antara lama belajar dan nilai statistika sangat kuat dan searah. Semakin lama belajar, nilainya semakin tinggi. Nah, kedua, lihat nilai P, yaitu 001. Karena nilai P ini jauh di bawah 0,5 dan otomatis nilai tanda bintang 3 berkapitur flag yang kita centang tadi. Nah, di sini maka hubungan ini terbukti sangat signifikan atau bukan kebetulan. Jadi, kesimpulannya terdapat hubungan positif yang sangat kuat dan signifikan antara lama belajar dengan nilai statistika mahasiswa. Nah, baik, segitu saja penjelasan dari saya. Mohon maaf bila masih kurang bisa dimengerti. Jadi teman-teman, berdasarkan ketiga analisis yang telah dilakukan menggunakan aplikasi JASP tadi, dapat kita simpulkan bahwa setiap uji statistik memiliki fungsi yang berbeda-beda sesuai dengan tujuan penelitian dan karakteristik data yang digunakan. Nah, pada contoh kasus pertama, yaitu uji perbandingan rata dua kelompok data parametrik menggunakan Independent Simple T-Test, diperoleh nilai signifikan kurang dari 0,001 sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan rata-rata yang signifikan antara dua metode pembelajaran yang dibandingkan. Nah, selanjutnya pada contoh kasus kedua yaitu uji perbandingan dua kelompok data non-parametrik menggunakan Mann-Whitney U-Test, diperoleh data signifikansi kurang dari 0,001 yang menunjukkan adanya perbedaan skor yang signifikan antara kelompok A dan kelompok B. Selanjutnya, pada contoh kasus ketiga, yaitu uji korelasi sederhana menggunakan person produk momen, diperoleh koefisien korelasi sebesar 0,992 dengan nilai signifikansi kurang dari 0,01 yang menunjukkan adanya hubungan positif yang sangat kuat dan signifikan antara lama belajar dan nilai statistika mahasiswa. Dengan demikian, melalui ketiga contoh kasus ini dapat dipahami bahwa pemilihan uji parametrik, non-parametrik, maupun korelasi harus disesuaikan dengan tujuan analisis dan jenis data yang digunakan agar hasil penelitian menjadi tepat dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, teman-teman. Sekian penjelasan dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.